Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat RMC, saya akan menyampaikan pemberitaan rahasia firman Tuhan yang saya beri tema tanda betapa dekatnya hari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau kita melihat keadaan dunia baik secara jasmani maupun secara rohani, kita akan melihat bahwa apa yang terjadi pada saat ini sudah merupakan tanda bahwa kedatangan Tuhan atau hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Meskipun saya tidak akan mengatakan mengenai kairos, mengenai saat di mana Tuhan itu datang, tetapi paling tidak saudara akan mengerti tanda besarnya. Saudara, tanda besar yang saudara akan lihat sebelum kedatangan Tuhan, dan ini bisa juga dilihat secara umum bahkan oleh orang Kristen dari segala macam tingkatan iman akan bisa melihatnya. Yang pertama, ini tampilnya pelayanan imam besar yang dimanifestasikan lewat hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang atau 7 guru atau 7 malaikat sidang. Ketika hamba-hamba Tuhan ini melakukan penyucian dan pendamaian, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dosa-dosa yang tersembunyi, yang terselubung akan dibuka semuanya. Kemudian juga akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Berbagai macam bencana, gempa, dan lain sebagainya akan terjadi, menandai pelayanan dari ketujuh bintang, ketujuh hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, jadi yang pertama ini adalah tampilnya pelayanan imam besar Tuhan Yesus Kristus yang memimpin, mengawali kegerakan kitab Wahyu dengan mengutus ketujuh bintang untuk melakukan penyucian dan pendamaian terhadap gerejanya di akhir zaman. Kemudian yang kedua, saudaraku, tanda yang nanti akan saudara lihat dengan pasti itu terjadinya kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu apa, saudaraku? Kesadaran untuk menjangkau bangsa Israel masuk di dalam rencana Tuhan, percaya kepada Injil. Saat ini mayoritas dari bangsa Israel itu tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, menjadi seteru salib. Nah, di akhir zaman itu akan terjadi kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu isinya apa? Isinya adalah kesadaran dari jemaat-jemaat non-Israel untuk menjangkau bangsa Israel supaya percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai mempelai pria surga. Jadi genderang kegerakan kuda putih sudah mulai saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Kiranya ini menjadi menggugah hati kita semua, para hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat di seluruh penjuru bumi. Ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang selanjutnya, kalau hari Tuhan itu sudah semakin dekat, itu terjadinya perang dunia yang akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Nah, kalau sudah ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi di dalam waktu yang singkat, maka itu kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi, dan masa antikris juga sudah bisa dihitung dengan hitungan bulan bahkan, saudaraku. Kemudian lebih dekat lagi, saudaraku, yang akan menandai datangnya hari Tuhan, bahkan yang akan menandai bahwa antikris juga akan segera muncul, itu adalah terjadinya perang dunia yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Kalau yang pertama tadi adalah 1/4 penduduk bumi. Nah, di dalam waktu yang tidak lama, jeda waktu yang tidak lama dari perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi itu, kemudian akan disusul dengan satu perang yang begitu dahsyat yang akan menelan korban 1/3 penduduk bumi.
Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13 sampai dengan 15, merupakan akibat dari sangkakala yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah setelah terjadi perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi ini, maka masa antikris itu akan segera terjadi. Dan kemudian tentunya setelah masa antikris berakhir, Tuhan Yesus datang. Dan masa antikris itu bisa dihitung, karena Alkitab menulis, saudaraku, 5 kali Alkitab menulis. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 itu ditulis 42 bulan. Wahyu pasal yang ke-12 itu disamakan dengan ketika mempelai wanita itu diungsikan, waktunya adalah 1260 hari atau 3,5 masa. Di Wahyu pasal yang ke-11 itu disebut sebagai 1260 hari ketika dua saksi itu bertugas di muka bumi, ketika gereja yang kanak-kanak rohani itu tertinggal bersama antikris dan mereka dimurnikan di sana. Saudaraku, nah saya akan memberitahukan kepada saudara. Kemudian, saudaraku, karena di akhir zaman itu akan terjadi masa antikris yang begitu dahsyat, maka Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari bahaya antikris itu dengan 3 metode. Ya, jadi ini yang berulang saya sampaikan dan perlu saudara ketahui. Di akhir zaman itu akan ada bahaya. Kalau pada zaman Nuh itu akan ada bahaya yang wujudnya air bah, maka dibikinlah bahtera. Pada zaman Musa itu terjadi bahaya yang berwujud penindasan, ancaman bunuh, penyiksaan di Mesir, perbudakan di Mesir. Maka Tuhan memberikan solusi. Solusinya apa? Mengungsi dan beribadah. Nah, di akhir zaman ini akan ada kesulitan yang modelnya beda dengan zaman Nuh. Maka kita tidak lagi disuruh bikin bahtera. Yang modelnya beda pada zaman Musa, yang kemudian orang disuruh mengatasi dengan cara mengungsi dan membuat nantinya tabernakel, beribadah di padang gurun. Nah, di akhir zaman ini bahaya yang mengancam itu adalah masa antikris, yang di dalam Matius pasal 24 dikatakan itu masa yang begitu pedih yang belum pernah terjadi. Maka metode dari Tuhan untuk menyelamatkan umatnya itu ada 3 cara, saudara. Dan 3 cara ini berdasarkan tingkat rohani masing-masing jemaat menurut pola tabernakel. Dan rahasia ini adalah rahasia puncak dari Wahyu pasal yang ke-12, di mana di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 itu secara detail Tuhan menuliskan 3 cara itu, saudaraku. Jadi ini rahasia puncak dari kitab Wahyu pasal 12. Itu Tuhan mengupas secara detail melalui pewahyuannya kepada Rasul Yohanes. Tuhan memberikan gambaran secara detail bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umatnya dari bahaya antikris, bukan dari bahaya air bah, bukan dari bahaya perbudakan seperti zaman Fir'aun, seperti zaman Israel diperbudak oleh Fir'aun, bukan. Tetapi karena nanti di akhir zaman itu akan ada bahaya antikris, maka 3 cara ini berdasarkan tingkatan rohani masing-masing jemaat menurut pola tabernakel. Nah, yang pertama di dalam kitab Wahyu pasal 12 itu dicatat bahwa nanti akan ada orang yang langsung diangkat hidup-hidup, atau bahasanya itu harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini adalah orang-orang yang rohaninya mencapai tingkatan rohani ruang maha kudus. Ya, kalau pada zaman Nuh ini bahtera teratas itu ditempati oleh Nuh dan keluarganya, yang dicatat 4 orang nama: Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Istrinya meskipun mereka berada di bahtera itu tetapi tidak ditulis. Saudaraku, ini di bahtera yang paling atas. Saudara, kemudian
Yang kedua, cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman ini menurut pola tabernakel ini diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi ini tidak langsung diubah di dalam tubuh kemuliaan, tapi diungsikan. Kalau yang harpaso tadi itu langsung diubah dalam tubuh kemuliaan. Mereka akhirnya memiliki badan, mereka memiliki tubuh kemuliaan seperti Henokh, Musa, seperti Elia yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17. Memang satu ayat mengatakan sekali-kali kita tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Nah, di sini Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, saudaraku, ini sejalan atau seperti apa yang dialami oleh Henokh, oleh Elia, oleh Musa. Mereka sudah dalam tubuh kemuliaan, tetapi mereka bukan mendahului mereka yang sudah meninggal. Ini bedanya, saudaraku. Orang-orang yang harpaso, nanti akan saya terangkan perbedaan dengan apa yang disebut oleh 1 Korintus 15, 51, 52. Itu nanti akan saya jelaskan. Saudara, jadi yang kedua ini diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah, atau bahasa aslinya itu Theogo, selama 1260 hari. Ini orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus. Nah, ini saudaraku, ini belum diubah di dalam tubuh yang seperti Elia, seperti Henokh, tidak. Ini masih di dalam tubuh biasa. Seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Ini cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman. Saya tidak berbicara mengenai perang sekarang ini, saudaraku. Nah, kadang orang itu latah. Mentang-mentang di Timur Tengah, di Israel ada perang, kemudian mereka menjadi pembahas tentang perang. Mendadak khotbah tentang perang itu tenar. Nah, padahal saya sudah sejak dulu ngomong, nanti kegerakan Kuda Putih saat penjangkauan bangsa Israel itu di tengah-tengah suasana yang nggak enak, di tengah suasana yang kacau, suasana dunia yang nggak enak. Sudah bisa simak khotbah saya 2 atau 3 bulan yang lalu, di mana saat itu Perdana Menteri Israel pun belum ngerti bahwa akan terjadi perang di sana pada bulan kemarin itu. Mereka belum ngerti, saudaraku. Tetapi lewat Roh Kudus sudah menyatakan satu nubuatan bahwa di tahun yang akan datang itu bukan tahun yang enak, tetapi tahun yang susah. Tahun untuk menjangkau bangsa Israel itu tahun-tahun yang susah. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, ini cara menyelamatkan umat Tuhan di akhir zaman itu adalah diungsikan atau Theogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Disebut juga mereka itu pihak wanita. Saudaraku, itu erat kaitannya nanti dengan kitab Kejadian. Kalau pihak laki-laki itu mereka harus bekerja keras, berperang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikatakan semak belukar akan menjadi tantanganmu, duri-duri dan lain sebagainya. Tetapi pihak wanita itu tidak disuruh untuk seperti itu. Pihak wanita itu disuruh oleh Tuhan untuk melahirkan, saudaraku. Jadi kita harus mengerti akan hal ini. Susah payahmu waktu melahirkan akan aku buat sangat banyak. Kitab Kejadian pasal 3 seperti itu. Nah, yang diungsikan ini menggenapi dari nubuatan pihak wanita ini. Tidak disuruh ikut berperang wanita itu, saudaraku. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan pola tabernakel, cara mengungsikan, cara menyelamatkan jemaatnya di akhir zaman itu adalah dengan cara mati syahid, menjadi martir, dengan cara berhadapan atau tertinggal di masa antikris, kemudian berhadapan dengan kuasa antikris dan berani menolak tanda 666. Ini yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, juga yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai pelataran yang diizinkan untuk diinjak-injak bangsa asing. Sudah yang dikasih Tuhan, kita akan pelajari sekarang mengenai harpaso. Ini orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya.
Orang yang mengalami hal seperti Henokh, seperti Elia, mereka tidak didefinisikan, tidak digolongkan oleh Tuhan di dalam golongan orang yang mendahului mereka yang meninggal meskipun diubah. Saudara, kita akan melihat Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dibacakan Pak Dito, Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini yang pertama yang mencapai ruang Maha Kudus. Ini berkarakter laki-laki. Saudaraku, ini karakter laki-laki yang nantinya akan dijadikan oleh Tuhan sebagai pasukan yang menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudus. Bahwa saudaraku, menggenapi firman Tuhan juga yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa suatu ketika kita itu akan menghakimi bumi, suatu ketika kita akan menghakimi malaikat-malaikat, makanya perlu harpazo. Kalau tidak harpazo, kalau kita tidak bertubuh seperti Elia, seperti Musa, kita tuh nggak bisa menghakimi dunia. Saudaraku, ngandani temanmu sendiri, keluargamu sendiri, menasehati keluargamu sendiri saja susah. Saudara, kalau kita nggak diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, kita nggak akan bisa menghakimi malaikat. Jangankan menghakimi malaikat, sudah lewat di tempat angker tuh yang takut malah saudara. Makanya kalau menghakimi malaikat itu saudara harus berada di dalam tubuh yang sudah diubahkan seperti Elia, seperti Musa. Makanya ini perlu harpazo. Jadi ini bukan mendahului ya saudaraku, tetapi ini memang direkrut oleh Tuhan menjadi pasukan surga. Kemudian yang kedua, ini cara Tuhan, yaitu orang-orang yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan atau pheugo. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Pak Dito, bacakan. Perempuan itu lari ke padang gurun, ya, terus di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, amin. Jadi perempuan itu lari, pheugo, lari, hilang, lenyap. Aslinya seperti itu terjemahan dari pheugo itu, saudaraku. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, ini saudaraku belum diubah di dalam tubuh yang seperti Elia, seperti Musa. Kejadiannya seperti Efesus, seperti ketika Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia, kemudian dibawa, dipindahkan oleh Roh Tuhan dari Gaza ke Asdod. Ya, bajunya masih. Nah, kemarin saya ditanya, Pak Pendeta, nanti kalau 1260 hari kita di padang belantara pengungsian, nanti gimana baju kita, apa satu, saudaraku? Nah, saya memang itu nggak bisa jawab ya. Tetapi yang jelas Tuhan katakan di sana, di dalam ayatnya, di sana itu dipelihara oleh Tuhan. Artinya dipelihara itu apa tuh, saudaraku? Dicukupi, saudaraku. Dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dicukupi segala sesuatunya oleh Tuhan. Ya, nanti caranya seperti apa? Saya belum bertanya sama Tuhan. Untuk sesuatu yang saya belum bertanya sama Tuhan dan belum mengerti, saya nggak akan ngomong sama saudara. Tapi yang jelas di sana saudara akan dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Ini yang bukan harpazo. Yang tadi yang mencapai ruang Maha Kudus kan harpazo, langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, langsung berbadan seperti Elia dan seperti Henokh yang sudah dibawa naik ke surga, langsung berbadan seperti itu. Tetapi yang diungsikan ini tidak. Saudaraku, masih berbadan seperti ini, dipindahkan. Seperti kisahnya Filipus yang dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa
dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Ini sebetulnya waktu yang sama juga, 1260 hari itu sama dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini sama juga dengan waktu Antikris berkuasa di bumi, yaitu 42 bulan. Sama juga ketika pelataran bait suci Allah itu diizinkan diinjak-injak bangsa asing selama 1260 hari. Artinya apa? Kepada orang-orang yang diungsikan ini, Tuhan menyelamatkan mereka dari bahaya masa Antikris yang lamanya 42 bulan, dan diungsikan kemana? Ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan, yang di dalam Alkitab disebut sebagai padang belantara pengungsian. Bahasa aslinya ini eremos, padang-padang yang sunyi. Saudaraku, di taman padang belantara pengungsian. Nah, ini di dalam visi saya sudah pernah melihat, saudaraku, tempat seperti ini yang di dalam pemberitaan beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan juga. Saudara, kemudian yang diungsikan ini pun nanti ketika sempurna akan diangkat. Di mana diangkatnya? Yaitu di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Nah, yang diungsikan inilah yang secara umum sudah dikenal orang sebagai Rachel. Yang diungsikan inilah yang mereka nanti diangkat, dan ini merupakan kebanyakan orang Kristen, saudaraku, diangkat dari padang belantara pengungsian itu, dan mereka akan melihat orang-orang mati itu dibangkitkan. Tetapi yang Wahyu pasal 12 itu belum, saudaraku. Nah, yang mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian ini adalah nanti orang-orang yang menyaksikan ketika kuburan-kuburan, ketika orang-orang kudus yang mati di dalam kebenaran itu dibangkitkan. Ini menggenapi 1 Korintus 15 ayat 51, 52, 1 Tesalonika 4. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kalau tadi sudah ada yang harpazo, yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, kemudian yang diungsikan. Kemudian yang ketiga, ini yang dibiarkan tertinggal di masa Antikris, dan kalau selamat harus mati syahid atau jadi martir, diperangi Antikris, dan harus berani menolak tanda 666 atau karagma. Saudara, beberapa saat yang lalu saya juga sudah dihubungi oleh beberapa jemaat bahwa mereka berkata kurang lebih di dalam waktu dekat ini akan ada penyatuan mata uang dan sejenisnya. Saudaraku, hal seperti itu ya, saudara jangan buru-buru takut ya. Yang jelas nanti akan ada tanda dulu. Kalau ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, dan dekat lagi itu kalau ada perang yang memakan korban 1/3 penduduk bumi, itu masa Antikris sudah dekat banget. Saudara harus waspada. Saudara, orang yang mati syahid atau jadi martir diperangi oleh Antikris dan harus berani menolak tanda 666 itu dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ini pelataran. Kalau tadi yang ruang Maha Kudus harpazo, yang ruang kudus diungsikan theogo. Kemudian yang pelataran ini tertinggal, diinjak-injak. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Pak Tito, bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi Wahyu pasal 12 itu anaknya itu enggak cuma yang dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya, itu enggak, dia punya anak lain lagi. Artinya dia memiliki anak-anak rohani yang lain, yang masih di dalam Alkitab itu dikatakan yang masih ibaratnya gitu orang Kristen tapi nggak dewasa, masih minum susu terus, belum dewasa rohani, belum bisa diajak lari.
Belum bisa apalagi harpaso. Diajak mengungsi aja belum bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan 2. Ini orang-orang yang tertinggal. Jadi Tuhan memiliki cara juga untuk menyelamatkan orang-orang yang tertinggal. Dengan apa? Dengan cara mereka harus menolak tanda 666 atau karagma. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Dibacakan. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, 42 bulan lamanya. Jadi di sini mereka itu ibarat pelataran. Mereka disebut juga pelataran bait suci. Orang-orang Kristen kanak-kanak, orang-orang Kristen yang tiap kali bahkan sampai akhir zaman itu makanannya tuh susu, terus artinya nggak ngerti pengajaran. Maunya tuh yang enak, berkat, mujizat, berkat. Nggak pernah mau ditegur tuh, nggak pernah. Itu susu. Nanti saya terangkan maksud dari susu itu apa. Jadi ada satu ayat yang mengatakan celakalah ibu-ibu yang masih menyusui. Itu nanti saya terangkan ya. Kemudian kita akan membaca gambarannya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Ini digambarkan mengenai mereka yang mengungsi, mereka yang diangkat, dan mereka yang tertinggal. Mereka anak-anak yang ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Itu artinya apa? Tertinggal, saudaraku, karena mereka kanak-kanak. Rohaninya itu kanak-kanak. Yuk kita akan baca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Matius ini perkataan Tuhan Yesus. Nah, kalau kitab Wahyu itu juga perkataan Tuhan Yesus untuk menerangkan Matius pasal 24 melalui Rasul Yohanes. Perkataan Roh Kudus, perkataan Tuhan Yesus juga yang diberikan kepada Rasul Yohanes untuk menerangkan Matius 24. Ya, jadi jangan kebalik-balik ya. Matius pasal 24 diperjelas oleh kitab Wahyu. Saudara, kita akan membaca Matius 24 ayat 15 sampai 21. Dibaca. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin. Ini nubuatan bagi orang-orang yang mengungsi, ya saudaraku. Tetapi nanti bukan kemudian orang-orang itu mengungsi dengan kekuatannya sendiri, dengan berlari, saudaraku. Tetapi mereka akan dipindahkan dengan dua sayap burung nasar di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 tadi. Nah, ini nubuatan untuk yang mengungsi. Kemudian yang 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Amin. Ini menerangkan orang-orang yang harpaso. Karena yang di peranginan di atas rumah itu nggak usah turun. Itu artinya apa? Mau ada harpaso, saudaraku. Jadi ini tersirat ya, masih sekalipun untuk susunannya masih belum sedetail di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Di sini yang dikatakan dahulu yang diungsikan. Kemudian yang diangkat ini justru di Wahyu pasal di Matius pasal 24 ayat yang ke-17. Nah, kemudian ada 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Amin. Ini juga menerangkan ayat yang ke-17 tadi. Orang-orang yang akan diangkat. Saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 12 itu urutannya sudah sangat nyata. Yang pertama yang harpaso. Tetapi di Matius pasal 24 ini, saudaraku, urutannya belum begitu jelas. Yang ditulis dahulu justru mereka yang harus mengungsi. Nah, Wahyu pasal 12
Yang ditulis dahulu itu yang diangkat, yang menjadi prioritas utama itu yang diangkat langsung kepada Allah dan ketatannya. Harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang mengungsi di Matius 24 ini justru yang ditulis yang pertama itu orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini gambaran dari orang yang mengungsi. Dan nanti caranya bukan dengan lari, dengan kekuatan sendiri, naik pesawat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi nanti dengan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, yang disebut sebagai dua sayap burung nasar yang besar. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ini saya terangkan. Ini adalah kanak-kanak rohani yang tertinggal. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusukan bayi. Artinya jemaatnya itu apa? Masih bayi, belum dewasa. Saudaraku, makanannya itu susu. Belum mengerti pengajaran. Ngertinya berkat, mujizat yang diajarkan itu, yang ngeyem-yemi terus. Saudaraku, nah khotbah seperti itu susu, saudaraku. Ada khotbah itu yang merupakan pengajaran yang mendewasakan iman jemaat, membuat jemaat itu semakin mengerti rahasia rencana Tuhan. Tetapi ada juga yang seperti susu. Jadi orang berkhotbah itu seperti orang menyajikan makanan. Ya, kalau yang disajikan tuh yang enak-enak, ketawa-ketawa, saudaraku, berkat-berkat susu. Tapi kalau yang disajikan tuh sesuatu yang keras, yang pedas, saudaraku, itu makanan keras yang hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. Orang dewasa itu sudah bisa mengungsi tadi, diajak lari sudah bisa, diangkat hidup-hidup, harpazo juga bisa. Tetapi anak-anak kecil ini nggak bisa, saudaraku. Kecil apa itu, saudaraku? Bukan kecil bentuknya ini, saudaraku. Bukan kecil secara fisik, tetapi dia itu bayi secara rohani. Ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Ini bahaya yang akan datang di akhir zaman, sehingga Tuhan melakukan satu metode penyelamatan yang wujudnya ada 3 hal tadi, yaitu harpazo, diungsikan, dan tertinggal. Di sini digambarkan di dalam ayat yang ke-16 itu mereka yang diungsikan, yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian ayat yang ke-17 ini adalah orang yang harpazo, yang sedang di peranginan di atas rumah ora samedon. Saudara, artinya mau diangkat itu, saudaraku. Kemudian yang ke-18 ini kan menggambarkan yang harpazo, yang ruang Maha Kudus kalau di Wahyu pasal 12. Kemudian yang ayat 19 dari Matius 24 ini, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui bayi pada masa itu orang-orang yang tertinggal, yang rohaninya itu bayi, makanannya masih susu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud ibu hamil dan menyusui itu apa toh? Saudaraku, kita akan coba baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itu disebut bayi-bayi menyusui. Saudaraku, orang seperti ini nanti tidak bisa diungsikan, nggak bisa, diajak lari nggak bisa, apalagi harpazo nggak bisa. Jadi perhatikan baik-baik. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kehidupannya belum rohani, wes Kristen, saudaraku, sudah Kristen, tetapi mereka masih manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus.
Rasul Paulus ngomong, mencatat seperti itu. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. amin. Saya terangkan lagi. Jadi orang-orang yang belum dewasa di dalam Kristus, manusia duniawi yang sudah mengenal Tuhan Yesus tetapi belum dewasa di dalam Kristus. Di sini Rasul Paulus itu nggak bisa menjelaskan sesuatu yang lebih dalam lagi. Itu akhirnya Rasul Paulus memberikan susu. Khotbahnya itu yang enak-enak, berkat kesembuhan, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Khotbah di kebaktian seperti itu memang enak, tetapi itu susu. Saudaraku, ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Banyak itu orang Kristen seperti itu juga, saudaraku. Kristennya itu sudah lama, tetapi masih suka susu terus. Ya, kalau secara biologis, manusia meskipun tua juga kadang perlu susu, supaya nggak keropos tulang, nggak osteoporosis, saudaraku. Tetapi tempo-tempo saja. Ya, seperti saya juga kadang butuh khotbah-khotbah yang sukacita, yang membuat ketawa ketiwi, begitu, saudaraku. Itu kadang saya perlu juga, tapi tempo-tempo, nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan saya mendengarkan yang seperti itu, ya saya nggak dewasa rohaninya nanti. Saudaraku, orang dewasa juga kadang perlu susu, saudaraku, biar ceria lah dikit gitu, saudaraku. Tapi jangan susu terus. Ayat 3, perhatikan. Karena kamu masih manusia duniawi. Kamu masih manusia duniawi terus. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Jadi kanak-kanak rohani itu cirinya itu ada iri hati, perselisihan. Saudaraku, kalau yang lain diberkati itu nggak senang, saudaraku. Saya itu kalau melihat teman lain, sahabat saya, hamba Tuhan, mungkin yang sama-sama satu angkatan atau kakak angkatan, diberkati, saya itu senang loh, saudaraku. Tetapi ada orang itu yang kalau temannya itu diberkati itu nggak senang, itu ada. Kalau saya lahir batin senang, saudaraku, melihat teman saya diberkati itu senang. Tetapi ada jenis-jenis orang yang rohaninya itu belum dewasa, itu memiliki sifat iri hati. Nah, dulu saudara-saudaranya Yusuf semuanya iri karena mereka nggak memiliki kedewasaan rohani, akhirnya mengucilkan Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima, Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai 14. Ini penyebab orang itu susah dewasa rohani itu apa? Kita akan baca Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Iya, banyak yang harus tak sampaikan, banyak yang harus saya sampaikan pada saudara. Terus, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Iya, sukar dijelaskan. Terus, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Iya, lamban di dalam mendengarkan. Artinya tidak memiliki kecerdasan spiritual. Akhirnya yang disukai ya susu tadi. Khotbah itu yang enak-enak, yang guyu-guyu terus gitu, saudaraku. Ya, kalau khotbah yang disukai tentang yang berkat-berkat melulu, saudaraku. Nah, di sini dikatakan Rasul Paulus, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Saya tuh mau mengajarkan banyak rahasia pada saudara, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Tetapi sesuatu yang sukar, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara tidak akan mengerti. Saudara menjadi lamban di dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Amin. Saudaraku, jadi ini sindiran Rasul Paulus ya.
Jadi orang-orang yang sudah kekristenannya itu lama, saudaraku, tetapi yang disukai itu masih susu, artinya ajaran-ajaran dasar, pokok-pokok, asas-asas pokok dari pernyataan Allah, ajaran-ajaran dasar kekristenan, ajaran-ajaran tentang pertobatan yang membuat orang ketawa-ketawa, terbahak-terbahak, saudaraku. Janji-janji berkat melalui tiap hari yang dicari itu khotbah yang seperti itu susu, saudaraku. Nah, saudara, sekarang ini banyak orang yang sekalipun ditinjau dari sudut waktu itu seharusnya menjadi pengajar, wis suwe tadi wong Kristen. Rasul Paulus sampai ngomong begitu, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah yang kamu masih memerlukan susu. Lah wong tua sudah mimik susu ya saru, saudaraku. Nah, saudara pahami hal ini baik-baik. Orang tua memang butuh susu, tapi tempo-tempo, tidak terus-terusan susu. Saudaraku, ayat yang ke-13 diulangi. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Iya, yang memerlukan susu itu belum bisa diajak untuk lari mengungsi dari Yudea. Harus mengungsi. Saudaraku, belum bisa diajak untuk masuk, nggak bisa. Makanya dalam Matius pasal 24 tadi dikatakan, celakalah ibu-ibu yang menyusui. Itu artinya yang jemaatnya masih seperti ini. Wis puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi yang disenangi, yang disukai itu susu. Saudaraku, nggak suka pengajaran, nggak suka yang menempelak dosa-dosa, mengkoreksi dosa-dosa, itu nggak suka. Yang disukai ya susu. Saudaraku, ya ini ibarat bayi ajaib, sudah kumisen tapi ngedot terus, saudaraku, yang nggak bagus ya begitu, ngisi-ngisi nih, kalau bahasa Jawa katakan seperti itu. Saudara, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Saudaraku, jadi saya sampaikan di sini bahwa Tuhan di akhir zaman memiliki 3 cara di dalam menyelamatkan umatnya. Bukan dari bahaya air bah, ya ingat, saudara nggak perlu bikin perahu, apalagi perahu bikinan saudara paling ya kecil, tidak sebesar perahu kapal induk bikinan Amerika, itu besar. Nah, kalau saudara bikin perahu lagi ya, nanti saudara kalah dengan orang-orang Amerika, ya. Kalau nanti yang saudara kira yang datang di akhir zaman itu air bah seperti pada zaman Nuh, saudara jadi keliru. Saudara juga tidak sedang ditindas seperti Israel ketika di Mesir, tidak sedang ditindas dalam hal seperti itu. Tetapi yang akan datang di akhir zaman yang akan membahayakan saudara, kalau saudara tidak waspada, itu adalah datangnya masa antikris. Dan sebelum masa itu datang, maka Imam Besar Agung akan tampil dahulu membimbing saudara melalui hamba-hamba yang diurapi. Dan ada tanda lagi, kegerakan kuda putih, kesadaran untuk menjangkau bangsa Israel. Saya tabuh genderang untuk kita semua memiliki kesadaran untuk menjangkau bangsa Israel. Sekalipun untuk ini memang tantangannya berat dan perlu biaya banyak. Saudaraku, tidak sekedar pelayanan-pelayanan yang ringan, tetapi ini membutuhkan sarana dan prasarananya yang cukup berat. Tetapi tetap harus saya sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setelah kegerakan kuda putih kemudian ada tanda lagi, perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Dan ada lagi satu tanda yang sangat dekat dengan masa antikris, itu terjadinya perang besar yang memakan korban 1/3 penduduk bumi sebagai akibat dari tiupan sangkakala yang ke-6. Saudaraku, nanti akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau sudah terjadi, ya saya sebut saja bom nuklir meledak,
jumlahnya 1 atau 2 atau 3. Sudah harus waspada ya. Itu artinya masa antikris sudah tidak akan begitu lama lagi, saudaraku, karena saya yakin kalau bom nuklir meledak itu akan memakan korban banyak orang, saudaraku, banyak orang. Bahkan kalau satu bom nuklir meledak itu akan memicu orang yang terkena bom nuklir ataupun kroni-kroninya membalas dengan ledakan nuklir juga. Akibatnya nanti akan terjadi perang yang sedemikian besar, yang Alkitab mencatat korbannya itu 1/4 penduduk bumi, bahkan puncaknya nanti 1/3 penduduk bumi. Saudara, berwaspadalah dan jadilah orang-orang yang dewasa rohani. Jangan ngemik susu terus. Sudah lama jadi orang Kristen sukanya susu terus, saudaraku. Ya, seperti bayi ajaib, nanti saudara sudah kumisen jenggotan tapi saudara ngedot, ya malu toh ya. Saudara harus jadi orang yang bertumbuh di dalam iman, jadi orang yang dewasa rohani, ngerti berkorban. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya selalu menyarankan saudara itu kalau mengerti berkorban itu membuka jalan untuk berkat bagi saudara sendiri, membuka jalan untuk saudara diberkati secara ajaib, saudara, secara luar biasa. Karena nanti dari mezbah itu dikatakan malaikat itu mengambil api dari mezbah. Seluruh aktivitas surgawi yang menyangkut berkat saudara, yang menyangkut penghukuman kepada dunia, itu nanti diambilnya dari mezbah itu, saudaraku. Kalau saudara bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan, saudara akan diberkati. Saudara akan masuk di dalam jalur kegerakan kitab Wahyu. Saudara akan diselamatkan laksana orang-orang yang diselamatkan pada zaman Nuh. Saudara akan diselamatkan melalui mujizat besar, tidak sekedar terbelahnya laut Teberau, tetapi nanti saudara itu terbang di akhir zaman, Harpaso. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Haleluya, amin.